Lalu kita bertanya, kenapa konflik ini tidak pernah berakhir? Sebenarnya sebab utama adalah Al-Quran sebagai pemicu kejahatan antara Yahudi dan Arab. Karena sejak munculnya Islam sampai hari ini, terus terjadi karena Al-Quran sengaja mencaplok wilayah Palestina sebagai tanah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang. Seperti biasa akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Seperti Babang Udin kita dan Kosman bin Sunet tentunya ya. Kali ini kita akan membahas tentang Babang Udin ya, atau pendeta besar Saifuddin, yang ternyata udah beralih lagi. Kalau sebelumnya dia jadi pakar Islam, pakar Kristen, pakar pemerintahan, pakar hukum, kali ini dia menjadi pakar sejarah ya. Ini lama-lama mirip Edis juga, serba bisa. Ya, jadi pendeta Saifuddin ini serba bisa semua dia. Mau jadi apa saja bisa gitu ya. Kali ini dia menjadi pakar sejarah dalam membahas hubungan antara Palestina dan Israel ya. Jadi dua negara yang ada di sana ya, yaitu di tempat Israel, ada dua negara di tanah sana, yaitu Palestina dan Israel yang selalu berantem, ya, yang selalu perang. Dan kali ini Saifuddin menjadi guru sejarah ya, dia jadi pakar sejarah, menceritakan sejarah tentang hal tersebut, walaupun kita tahu kalau Saifuddin yang menjelaskan, seperti biasa akan ngawur ya. Kalau penjelasan dari Saifuddin itu selalu ngawur dan tidak ada landasannya. Tetapi lumayan untuk menghibur hari kita ya. Jadi Saifuddin ini cuma dipakai sebagai badut untuk menghibur hari kita. Apalagi kita lihat makin kesini makin keren ini Saifuddin. Ya, makin keren, rambutnya makin keren, gayanya makin keren. Ya, dia luar biasa ini. Terus Saifuddin juga tidak lupa mengingatkan teman-teman untuk sahur. Ya, tadi dia mengingatkan kita untuk sahur. Ya, luar biasa nih Saifuddin dengan sangat baik ya, baik hati mengingatkan umat muslim untuk bangun sahur sambil menonton dirinya. Jadi sambil sahur kalian nonton dirinya. Luar biasa ini Babang Udin kita. Dan di sini dia mengatakan bahwa Palestina itu seperti cancer atau kanker ya bagi negara Israel. Sebenarnya siapa yang jadi kanker saya juga nggak tahu. Karena setahu saya bagi orang Timur Tengah, Israel itu adalah kanker, karena dia ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Di tengah bangsa Timur Tengah, tiba-tiba muncul satu Israel ya, setelah dibantu oleh Inggris. Jadi, bisa dikatakan, bagi orang Timur Tengah, Israel itulah kanker, karena berada di pusat mereka dan membuat susah orang lain gitu ya. Seperti penyakit kanker, tiba-tiba muncul di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ya. Ya, ini sama, muncul di dalam tubuh negara-negara yang ada di Timur Tengah. Oke, kita dengar dulu penjelasan Babang Udin, nanti baru kita tanggapi ya. Dia seperti biasa menjelaskan dengan sangat lucu. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan guru kita ini Babang Udin. Keributan antara Israel dengan Palestina, apalagi mereka yang tinggal di dalam negara itu sendiri, yaitu di dalam negara Israel. Si Arab ini selalu bikin ribut, pokoknya ribut aja terus. Berabad-abad sudah sejak Al-Quran muncul, dan itu yang kita saksikan sampai hari ini. Sahur, bangun, dengerin saya. Itu yang mau saya tampilkan sedikit keributan mereka di Masjidil Aqsa. Kita lihat dulu ya. Fakta subuh di Al-Aqsa. Inilah rekaman CCTV di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem.
Jumat 15 April 2022 saat menjelang sholat subuh Jumat minggu kedua Ramadan. Terlihat sejumlah pria mengenakan penutup wajah dan membawa ember untuk menaruh batu. Bongkahan batu dipecahkan untuk digunakan sebagai alat provokasi. Video dari tembok ratapan yang terletak di sebelah Masjid Kuba Mas memperlihatkan petasan dinyalakan di halaman masjid. Jemaah. Ya, cukup saja. Banyak terjadi kekacauan, demo orang di Masjidil Aqsa melawan Israel, dan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, saya mau berbicara meletakkan dasar sejarah dari Palestina itu. Sebenarnya Palestina tidak berperang dengan Israel, apalagi perang agama. Yang menganggap Palestina itu negara Islam hanya kadrun dalam tempurung karena tidak mengerti sejarah selama ini. Jadi faksi-faksi Fatah dan Israel sebenarnya sudah sepakat sama-sama jadi negara merdeka. Tetapi tidak kunjung merdeka. Hanya mereka belum sepakat soal batas negara, terutama menyangkut kota Yerusalem. Yang selalu menyulut konflik adalah Hamas, sayap militer dari Ikhwanul Muslimin. Jadi situasi konflik dan perang ini sengaja dipelihara oleh Hamas dan tidak mau ada perdamaian, maunya ribut melulu. Hamas selalu mencari momen untuk melakukan apa saja agar pengikutnya geram dan marah, lalu demo lempar batu. Setiap menyulut konflik, Hamas mendapat banyak donasi dari kadrun tolol. Seperti si Somad, si itu ngirim dana ke sana, Adi Hidayat nanti ngomong ini, nanti akan ngomong, mari kita bantu Hamas, saudara kita Palestina yang menderita seberapapun besarnya itu. Sudah terkumpul 7 triliun, 7 miliar, nggak dikirim. Ya, mereka nggak tahu nomor rekeningnya. Yang penting dalam negeri dapat donasi. Itulah kecelakaan kadrun ini sampai hari ini. Ya, pemimpin Hamas Khalid Mashal bergelimang harta 36 triliun dan tinggal di Bahrain. Dari mana dapat uangnya? Dari bermain darah dan nyawa orang yang berjihad untuk dia. Hamas di Indonesia adalah HTI FPI. Jadi FPI itu si Imam Kodok itu ngomong teriak, terbang ke sana, terbang ke sini, lo dapat dana itu. Ya adalah yang dikirim ke Hamas itu mungkin. Nah, saya sendiri tidak tahu bagaimana karena tidak pernah membantu sana. Jadi membantu ke sana, ke Palestina, tetangga kiri kanannya tetap miskin dan susah. Inilah mirisnya kelakuan turunan Bang Mamat itu. Sebenarnya Palestina dikasih merdeka, tapi sejak zaman Yasser Arafat, konflik ini dipelihara terus. Karena untuk mendapatkan dana mengalir ke kantong pribadi pemimpin korup seperti Yasser Arafat.
Beberapa pemuda disuruh lempar tentara Israel, lalu ditembak pakai peluru karet, luka-luka, berdarah, lalu difoto, di syuting TV. Yasser Arafat ke Indonesia dapat donasi, ke Malaysia dapat, ke Pakistan dapat, Afghanistan dapat. Kelilinglah dia ke negara-negara Islam yang mayoritas, masuk juga ke negara-negara Afrika. Nah, dia cerita, lalu ditanya secara pribadi, akhirnya di luar di shooting tadi, bagaimana kamu dikasih juga nggak sama negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, Iran itu? Yasser Arafat bilang enggak gitu. Seberapa lah gitu. Jadi politik adu domba yang dilakukan oleh Yasser Arafat itu berhasil. Dan itu dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin Palestina sepeninggal Yasser Arafat. Lalu Yasser Arafat diundang oleh PBB untuk berbicara di PBB, ngomong ini, ngomong itu, lalu dilawan oleh Israel di PBB. Sampai begitu ributnya Israel dengan Palestina ini di PBB, semua sumbangan untuk Palestina. Tentu saja Israel nggak perlu sumbangan karena penduduk orang-orang Israel yang ada di London, ada di Rusia, di Ukraina, di mana-mana itu mereka menyumbangkan dana besar, yang di Amerika, di Australia untuk membangun negara Israel ini banyak sekali, saudara-saudara. Enggak seperti Palestina Arab itu gombal-gambul. Lalu kita bertanya, kenapa konflik ini tidak pernah berakhir? Sebenarnya sebab utama adalah Al-Quran sebagai pemicu kejahatan antara Yahudi dan Arab. Karena sejak munculnya Islam sampai hari ini terus terjadi karena Al-Quran sengaja mencaplok wilayah Palestina sebagai tanah Arab. Dan itu kita bisa dibaca di dalam surat Bani Israel ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini dipakai oleh umat muslim untuk meratifikasi, untuk menganggap kebenaran, untuk menghakimi dirinya bahwa tanah Palestina itu punya Arab. Inilah kasihannya. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh ayat itu untuk merampok tanah Palestina dan mengatakannya sebagai tanah Arab. Padahal itu tanah Yahudi, tanah Israel yang sudah. Oke, kita tanggapi dulu ya. Inilah saya bilang kalau orang yang nggak ngerti apa-apa tapi sok menjadi pakar ya. Kalau udah sok jadi pakar udah susah gitu. Orang kalau udah merasa dirinya yang paling pintar udah kacau. Ada beberapa yang ingin saya katakan dan saya luruskan biar para penonton lebih cerdas ya, terutama penonton-penonton konten, supaya Anda lebih cerdas dan Anda boleh cek sendiri. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda cek sendiri beritanya, kebenaran faktanya ya. Yang pertama saya mau bilang, ya, kalau seperti biasa, Saifuddin itu selalu membuat statement-statement yang memang maunya menyerang Islam. Ya, dikatakan, wah asal-usulnya karena orang Arab menganggap bahwa tanahnya itu punya mereka. Enggak.
Orang Arab nggak pernah menganggap bahwa Israel itu tanah mereka dan mereka pergi menyerang sana karena itu. Bukan karena itu. Jauh sebelum itu, ya, mereka ke sana untuk membebaskan orang-orang dari pemerintahan-pemerintahan yang jahat. Ya. Jadi orang Israel sendiri, warga yang ada di sana waktu zaman dulu yang meminta ya kekhalifaan untuk membebaskan mereka. Karena kita tahu Israel itu dari zaman dulu bangsa Israel itu dijajah terus. Dijajah terus ya. Dari Babilonia ya sampai Romawi, itu dijajah terus. Baru terakhir bangsa Arab ya. Bangsa Arab datang ke sana atau Islam lah kita bilang, datang ke sana untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Dibebaskan. Rakyatnya senang, nggak jadi budak lagi. Dikasih pilihan menjadi orang merdeka. Terus di sana terjadilah kawin campur. Ya, kawin campur, terus orang Arab juga banyak yang udah tinggal di sana. Ya, itu kan tahun 700 Masehi, 700-an Masehi. Terus di sana selama 1000 tahun lebih, bayangkan ya, dari pertama sekali Israel ya diambil oleh kekhalifaan, itu udah begitu lama loh. Bayangkan, waktu Umar bin Khattab ya, datang ke sana untuk menaklukkan Yerusalem. Ya. Jadi waktu Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem itu udah sangat lama, bayangkan gitu. Tahun 638 Masehi. Tahun 638 Masehi sampai tahun 1947. Ada sekitar 1200 tahun. Ya, dari 638 sampai 1947. Baru ya tahun 1947 negara Israel berdiri. Setelah 1200 tahun, yang tinggal di sana adalah orang-orang yang secara suku itu adalah banyakkan orang-orang keturunan Arab memang. Karena kan sudah terjadi kawin campur ya, masih ada penduduk pribuminya, penduduk aslinya di situ ya. Terus mereka semua udah istilahnya tinggal dengan nyaman di sana. Baru 1947 negara Israel berdiri karena hasil kong kali kong orang-orang Yahudi dan Inggris saat itu, baru terjadi pembukaan besar-besaran ya, menampung orang-orang Israel yang dari diaspora untuk kembali ke Israel. Tetapi itu pun banyak kan, bukan Israel yang zaman dulu tinggal di sana, bukan yang orang Israel itu yang nenek moyangnya itu dulu di sana, enggak. Yang banyak datang adalah Israel Askenazi. Israel Askenazi ini agak berbeda dengan bangsa Israel yang asli. Ya, mereka ini bukan asli Israel gitu. Jadi di Israel sendiri pun terbagi beberapa golongan, ya, beberapa grup. Ada yang menganggap diri mereka asli, ada yang sebenarnya Israel KW lah kita bilang ya. Terus kalau kita mau pikirkan lagi sejarah, itu semua tanah siapa sih? Siapa yang semua berhak untuk satu daerah? Ya, apakah karena nama kamu ada di satu kitab yang nggak jelas, terus itu menjadikan tanah milik kamu? Bukankah di Alkitab sendiri tertulis bahwa itu bukanlah tanah kamu? Ada bangsa-bangsa lain, ya, ada Amon, ya, dan yang lain-lain. Itu semua kamu, ada Filistin, ya, itu semua kamu basmi. Jadi dulu tanah sana itu tanah Kanaan, itu bukan punya bangsa Yahudi, karena ya Nabi Ibrahim atau Abraham bagi mereka itu juga bukan orang sana. Dia itu orang Iran. Ya, dia itu aslinya dari Iran. Dari Persia. Baru dia ke sana, baru dia keturunannya pergi Mesir, baru nanti balik lagi ke sana. Ya. Mereka juga merebut tanah tersebut dari orang lain. Merebut loh. Ya, kalau dibilang penduduk asli, ya mereka bukan penduduk asli. Mereka itu cuma menempati sejak zaman orang-orang yang dikeluarkan oleh Musa dari Mesir ya, orang-orang yang dikeluarkan oleh Musa ya, itu kan tahunnya sebelum Masehi memang, beratus tahun sebelum Masehi, beratus tahun sebelum Masehi sampai terakhir mereka dijajah-jajah. Aslinya mereka tuh nempati pun 1000 tahun nggak pernah di sana, nggak pernah merdeka selama 1000 tahun, cuman beberapa ratus tahun, hanya beberapa ratus tahun mereka tempati di sana. Baru terakhir orang Arab berbaur di sana ya, saat Umar bin Khattab berhasil membebaskan Yerusalem itu tahun 638.
Ya, 638, dan selama 1200 tahun orang-orang udah tinggal di sana. Orang-orang Arab ada yang pindah sana, berdagang di sana, menetap di sana, kawin di sana, semua udah di sana. Dan mereka itu, orang-orang yang ada di Palestina sekarang itu udah nenek moyangnya udah 1200 tahun tinggal di sana. Dia sampai generasi ke atasnya itu udah 1200 tahun tinggal di sana. Tiba-tiba kamu nggak ada angin, nggak ada badai, bilang ini tanah kamu. Padahal orang-orang Israel ya, atau orang Yahudi yang ada di Israel sekarang, itu kalau ditanya, kakeknya itu bukan dari sana, kakeknya itu dari negara-negara lain. Mereka tuh bukan lahir di sana, mereka tuh keturunan dari yang dari luar-luar itu. Jadi dasarnya tuh nggak ada juga gitu ya, nggak ada dasarnya. Dan udah dibilang, orang Arab tuh bukan menjajah, membebaskan dari Romawi, coy. Jangan lupa, dulu mereka tuh dijajah. Ya. Habis itu saya mau bilang juga, ya inilah si Udin ini nggak tahu sejarah dan nggak tahu berita. Ya. Pertama saya mau bilang, pemimpin Hamas adalah Ismail Haniyah. Dan dia memang tinggal di Qatar karena dia menjadi target dari Israel ya. Menjadi orang nomor satu yang paling ditargetkan oleh Israel. Karena kalau teman-teman lihat, di Palestina yang diakui sebagai pemerintahan yang sah adalah Fatah. Padahal yang menang pemilihan umum di sana, yang menang pemilu itu adalah Hamas. Jadi dua partai ini beda, Fatah dan Hamas. Fatah ya itu sebenarnya nggak menang dia pemilu, tapi dijadikan pemerintah oleh Israel agar lebih gampang dikendalikan. Fatah adalah partai yang didirikan oleh Yasir Arafat. Yasir Arafat makan duit, yes, harus kita akui itu. Yasir Arafat tidak lebih daripada boneka yang dibuat oleh Israel dan Amerika, yaitu Bill Clinton saat itu. Dia ditaruh untuk jadi boneka dan mengenyangkan dirinya sendiri, sedangkan rakyatnya babak belur. Jadi ini pemerintah yang kacau. Ya. Dia makan duit, tetapi rakyatnya babak belur. Dan sekarang yang jadi pemimpin Fatah adalah Mahmud Abbas. Ya, kalau ini Mahmud benaran ya namanya, bukan Mahfud. Ya, kalau si pendeta Saifuddin ini kan sering memanggil nama Pak Mahfud MD dengan Marmud ya, atau Mahmud. Nah, kalau ini benaran Mahmud Pak. Yang satu ini Mahmud Abbas. Ya, dia adalah presiden Palestina dari Fatah, dari partai Fatah lah. Dari partai Fatah yang sebenarnya kalah. Partainya kalah tapi dia bisa jadi presiden karena sama Israel ditunjuk. Israel dan negara-negara luar, negara-negara sekutunya lah, sekutu Amerika dan Israel, tidak mau menganggap Hamas sebagai pemerintah yang sah. Padahal Hamas yang menang. Hamas yang dicintai oleh rakyat. Sedangkan Fatah yang nggak dicintai oleh rakyat. Ya, memang itu kenyataannya. Jadi yang dilakukan oleh Hamas adalah mereka ingin ya kemerdekaan yang jelas gitu, bukan kemerdekaan yang kamu karang. Kalau Fatah, dia setuju dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Israel dengan pembagian teritori sesuka pantat dari Israel. Itu pembagian tanahnya nggak jelas, coy. Mana ada orang mau? Ya. Bagaimana sedihnya Palestina, daerah-daerah subur, semua diambil sama Israel. Jadi Palestina itu cuma dapat kayak ampas-ampasnya saja, tanah-tanah yang nggak bisa dipakai. Terus antar kota-kota mereka atas atau eh, pemukiman mereka itu semua dikelilingi oleh Israel. Jadi mereka antar kabupaten atau antar daerah mau ke daerah lain itu harus melewati jalan tol yang punya Israel. Jadi kalau Israel nggak senang ditutup, maka orang-orang Palestina nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa ya udah di komplek dia aja itu, daerah pemukiman dia aja, nggak bisa kemana-mana. Suplai barang semua dikontrol oleh Israel karena jalannya punya Israel. Itu sama aja bunuh orang pelan-pelan gitu. Itu sama saja dengan kamu mau beli rumah tetangga kamu, tapi kamu belinya kasar. Kamu pagari dulu rumah tetangga kamu. Kamu pagari biar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau dia harus jual rumah dia dengan harga murah ke kamu. Karena nggak ada lagi orang lain yang mau beli kan. Ngapain juga orang beli tiba-tiba rumah di tengah-tengah rumah orang lain gitu. Jadi memang Israel itu pelan-pelan dia mati ikan di Palestina, dipersulit.
Ya, dipersulit pelan-pelan. Semua secara ekonomi dimatikan dulu, air bersih dimatikan dulu, supaya bisa diambil semua. Ya, supaya nanti ujung-ujungnya rakyat Palestina sendiri yang angkat tangan, nggak sanggup lagi, ya udah jualin semua. Dan perjanjian perdamaian itu nggak benar itu. Isinya ya nggak benar, menguntungkan Israel. Itulah kenapa Hamas komplain. Kan mereka pemerintah yang sah, harusnya sama mereka dong. Kok sama Fatah? Kalau Fatah ini ya, ampunlah kita lihatnya ya. Namanya juga pemerintah boneka. Yang namanya pemerintah boneka tentu saja pemerintah yang lebih pro kepada yang membuatnya. Jadi wajar sajalah kalau yang di sana itu ribut terus. Terus Anda fitnah, wah kadrun-kadrun Indonesia ini yang bodoh, nggak ngerti apa-apa, nyumbang duit. Kita nyumbang duit itu demi kemanusiaan. Dan uang itu untuk rakyat Palestina yang memang hidupnya dalam kesusahan. Saya sendiri sebenarnya kurang setuju juga kalau uang tersebut cuman istilahnya untuk kasih mereka hidup-hidup sekedar hidup gitu, tapi nggak ada solusi masa depan. Karena yang dibutuhkan oleh orang Palestina itu adalah solusi. Bukan istilahnya cuman butuh setiap bulan dikasih makan, enggak. Mereka butuh solusi. Mereka itu orang yang sehat. Mereka punya kaki, punya tangan, mereka bisa bekerja. Cuman yang jadi masalah adalah nggak ada yang bisa dikerjakan di sana. Karena semua dikuasai oleh Israel. Semua dikuasai oleh Israel. Orang Palestina tuh cuma bisa buka toko, udah gitu aja. Nggak bisa punya kebun sendiri, ya kebunnya pun kecil segitu kan. Hanya sebagian tanahnya yang bisa dijadikan kebun-kebun. Sisanya yang subur-subur udah diambil sama Israel semua. Mereka cuma secuil gitu, mau ngapain? Nggak bisa berkembang. Ya, jadi cuma memanfaatkan apa yang ada aja sekarang. Nggak bisa berkembang mereka. Karena memang udah dimentokin sama Israel. Jadi nelayan aja nggak bisa. Ya, 50 meter dari di Gaza itu, ya dari Gaza itu 50 meter dari lepas pantainya boleh mancing. Tapi begitu dari atas sana nggak boleh lagi. Itu udah teritori Israel. Mereka mau mancing apa? Mau mancing apa gitu? Cuman area mancingnya seluas itu. Semua dibatasi. Jadi mereka miskin ya mau gimana lagi gitu. Mereka butuh itu sebenarnya ya keadilan biar bisa mencari makan dengan benar gitu. Ya. Orang juga nggak pengen setiap hari itu makan sumbangan aja. Mereka juga pengen berusaha, bisa berdikari lah di atas kakinya sendiri. Dan itu yang nggak bisa didapatkan ya sekarang. Itulah kenapa mereka perjuangkan. Bukti mereka pengen berusaha sendiri adalah mereka masih memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka bukan hidup pasrah. Kalau orang yang pemalas ya dia akan pasrah. Ya udahlah, pokoknya setiap bulan kita ambil uang sumbangan, kita makan dari hasil sumbangan. Ya udah, ngapain capek-capek kerja. Buktinya mereka masih mau berjuang. Artinya mereka pengen sesuatu yang lebih. Mereka pengen bisa berdiri sendiri. Itulah mereka berjuang. Walaupun harus mengorbankan nyawa. Senjatanya cuma batu, coy. Senjatanya batu melawan senjata api orang Israel, tentara Israel. Itu keberanian loh, butuh keberanian gitu. Ya. Terus si Saifuddin ini ya, udah nggak ngerti sejarah, nggak ngerti apapun, asal cuap-cuap. Kalau nggak kamu saja yang ke sana jadi duta perdamaian. Mana tahu Anda ke sana jadi duta perdamaian, maka rakyat Indonesia akan memaafkan Anda atau pemerintah Indonesia akan memaafkan Anda. Karena Anda duta perdamaian di sana gitu, antara Israel dan Palestina. Anda kan merasa jago di dua agama. Coba tes aja ke sana gitu. Bisa nggak Anda jadi duta perdamaiannya? Jadi, saya agak bingung melihat si Saifuddin ini ya. Bukannya belajar dulu bagus-bagus, ya asal bacot aja duluan gitu. Saya juga bingung gitu. Kenapa Anda nggak komplain Amerika? Ya, yang jelas-jelas mereka itu pendatang merampas tanah orang Indian di sana. Kalau mau bilang tanah, bukankah Amerika itu merampas tanah Indian juga? Mereka bukan penduduk aslinya. Ya, mereka bukan penduduk asli. Bahkan mereka hidup belum 1.200 tahun di Amerika. Lebih lama orang-orang Arab yang ada di Israel sekarang. Ya, orang-orang Arab yang ada di Israel sekarang udah 1.200 tahun lebih nenek moyang mereka tinggal. Orang Amerika orang Amerika ya, orang kulit putih maksudnya. Orang kulit putih di benua Amerika tuh belum sampai 1.200 tahun, coy. Ya.
Mereka masih baru, belum selama itu. Jadi coba direnungkan kembali, Pak Saifuddin ya. Cobalah lebih bijak, lebih pintar. Makin tua, harusnya Anda makin bijak, bukan makin aneh-aneh dan memprovokasi aja kerjanya. Ilmu nggak ada, provokasinya yang maknyus. Ya. Sejarah nggak ngerti, tapi bacot terus yang ada. Belajar dulu, Pak. Kalau mau belajar, Anda hubungi saya saja, saya kasih les gratis gitu. Ya, saya data-data tentang Palestina itu sangat lengkap. Bahkan katalog-katalog perumahan dari apa Israel saya punya, Pak. Saya sampai punya itu. Katalog-katalog mereka tawarkan ya bagi orang yang mau tinggal di pemukiman tepi barat ya, namanya kan pemukiman tepi barat, itu dikasih fasilitas khusus. Pajaknya lebih murah, ya, KPR-nya punya bunga spesial, dan banyak fasilitasnya. Jadi supaya menarik orang-orang yang ada di luar negeri untuk datang menjadi warga Israel. Itulah kenapa warga Israel itu tiap tahun bertambah. Mereka tuh gila-gilaan ngejar jumlah penduduknya. Banyak fasilitas, Pak. Mana tahu si Saifuddin mau ya ke sana, ke pemukiman tepi barat. Ya, beli salah satu rumah yang ada di kompleknya. Itu kompleknya luar biasa, dijaga militer, Pak. Aksesnya mereka tuh langsung ke tol, ya, kiri kanan orang Palestina. Kiri kanan orang Palestina, tapi dipagarin tinggi-tinggi, supaya orang Palestina jangan sampai masuk, ya, menyerang gitu. Walaupun kadang-kadang ada kejadian gitu, kebobolan. Tapi itu kalau komplek-komplek yang gede pengamanannya luar biasa. Jangan yang kecil, Bapak, beli yang besar, Pak. Banyak kok. Ya. Jadi itu saja sih yang bisa saya sampaikan nih. Semoga ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua agar mencari tahu sejarah sebenarnya. Nah, coba cek sejarah dan coba cek berita, coba kalian analisa sendiri. Apa yang mendasari orang Palestina itu seperti sekarang. Jangan cuma menghakimi tanpa Anda tahu kebenaran. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.